Oke, sekarang kita membahas tentang testing yang kedua ya, tentang testing copywriting. Jadi copywriting merupakan seni untuk mempengaruhi orang lain melalui sebuah tulisan. Jadi ini bukan kalimat menipu ya, tapi bagaimana cara Anda untuk bisa membuat orang lain tertarik dengan apa yang Anda tawarkan. Itu namanya copywriting. Nah, tujuannya adalah menemukan copywriting mana yang memiliki konversi terbaik. Jadi sama seperti di video sebelumnya ya, tentang testing placement antara Facebook dan Instagram bagus mana itu dites. Di testing kedua ini kita copywritingnya, kalimat penawarannya, ini juga perlu dites. Karena kita nggak tahu ya, copywriting mana yang, iklan mana yang bagus, copywriting iklan mana yang performanya jelek. Nah ini contoh salah satu iklan saya tentang software feedads.id ini ya. Jadi ini memiliki 3 model iklan yang berbeda. Jadi saya tunjukkan langsung ya. Jadi ini iklannya ya. Cewek 3, cewek 1, cewek 2 ini maknanya copywriting 1, copywriting 2, copywriting 3. Maksudnya ini antara 3 hal ini yang membedakan itu cuma di bagian copywritingnya ya. Jadi saya biasanya melakukan seperti ini dengan tujuan untuk mempermudah ini tuh bedanya apa. Di sini kan image-nya image 1, berarti semua gambarnya sama. Ini LLA Designo Pro ini audience-nya sama, ceweknya saja yang berbeda copywritingnya. Nah, di sini ini ya, copywriting pertama. Ini panjangnya segini. Copywriting yang kedua. Copywriting yang ketiga. Nah, sebelum dites, saya pun nggak tahu ya, ini copywriting mana sih yang terbaik. Apa copywriting yang tulisannya panjang mesti baik? Apa yang tulisannya sedengan mesti baik? Atau tulisannya yang lebih pendek baik? Kita nggak tahu. Terkadang iklan yang tulisannya panjang itu lebih baik dalam hal performa iklannya, konversinya lebih bagus. Tapi kadang iklan yang cuma isinya satu baris gitu doang, itu juga kadang iklannya lebih bagus konversinya. Jadi untuk mengetahui konversi sebuah iklan itu bagus atau enggak, copywritingnya itu benar-benar bagus atau jelek, itu kita satu-satunya jalan dengan testing. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami saat mentesting copywriting ya. Yang pertama, buat minimal 3 copywriting seperti di saya ini ya. Saya membuat 3 copywriting ya sini. Copywriting 1, 2 dan 3. Ini 1, ini 2 dan ini 3 ya. Samakan image karena yang ditesting hanya copywritingnya. Jadi di sini image-nya sama ya. Kita lihat, jadi image atau gambar iklannya itu sama. Saya hanya background dan tulisan, bikin video animasi dengan mudah dan cepat. Ini juga sama. Ini juga sama, image-nya sama karena yang saya testing di sini adalah copywriting-nya atau kalimat penawarannya. Headline-nya pun sama. Waiting list sekarang. Waiting list. Waiting list. Jadi nggak ada yang saya ubah ya di sini. Deskripsinya juga sama, hanya copywriting di bagian atasnya saja. Nah, untuk membuat copywriting, kan sini kan saya bikin minimal 3 ya. Usahakan membuat hal yang berbeda ketiga copywriting ini. Yang pertama, bikin agak panjang. Seperti ini ya, ini jadi agak panjang ini ya, copywritingnya agak panjang. Yang kedua, sedang. Jadi ini lebih dikurangi dikit ya. Jadi lumayan panjang dikit. Kemudian yang ini copywritingnya pendek saja. Seperti ini. Ini lebih pendek ya, lebih to the point. Nah, saat membuat copywriting yang panjang, usahakan Anda mendeskripsikan masalah. Jadi di sini copywriting yang panjang ya, saya tulis biasanya untuk membuat sebuah video animasi menarik dibutuhkan waktu yang relatif lama karena memang bikinnya susah. Nah, ini saya buat tulisan ini untuk mendeskripsikan masalah. Masalahnya kan bikin video itu lama. Bikin video itu susah. Ini masalah. Kemudian Anda memperumit masalah. Jadi ungkapkan masalah lainnya.
Tak hanya itu, software-software video editing juga harganya relatif mahal dan penggunanya susah. Jadi ini harganya mahal, cara menggunakannya juga susah. Terus ini ada kalimat padahal video animasi bisa meningkatkan penjualan. Jadi ini adalah di poin sini adalah mendeskripsikan masalah dan memperumit masalah. Tujuannya agar orang yang membaca over Anda, orang yang membaca iklan Anda ini merasa, oh iya benar ya, masalahnya seperti ini, masalahnya seperti ini. Kemudian Anda masuk ke memberikan solusi. Nah, di sini, bagaimana jika ada sebuah tool yang bisa membantu Anda untuk membuat video animasi dengan cepat dan mudah? Memperkenalkan VidAds. Nah, di sini bagian memperkenalkan produk ya, memberikan solusi dan deskripsi dari solusi itu apa. Jadi ini saya kebetulan menjual produk namanya VidAds, dan ini adalah fitur-fitur dari VidAds. Kemudian setelah Anda memberikan solusi, arahan untuk klik. Jadi Anda memberikan arahan untuk klik ya. Seperti ini. Masih banyak fitur lainnya, cek di ini, suruh ngeklik ini ya. Kemudian jangan sampai ketinggalan. Waiting list klik di sini. Oke. Jadi ada 4 komponen yang perlu teman-teman gunakan: mendeskripsikan masalah, memperumit masalah, memberi solusi, dan mengarahkan untuk mengklik iklan Anda. Untuk yang sedang, yang sedang ya, ini lumayan pendek ini. Mendeskripsikan masalah, memberi solusi, dan memberikan arahan klik. Jadi ini saya cuma di sini, kalau yang di sini ya, saya tidak memberikan masalah di iklan saya yang ini, tapi saya memberikan solusi. Langsung memberikan solusi. Bikin video profesional itu mudah. Jadi ini langsung solusi ya, sampai segini solusi. Kemudian di sini arahan untuk klik. Ini yang pendek, memberikan solusi, arahan klik. Ini langsung kata siapa bikin video animasi itu susah. Nah, ini ya. Sini ada perintah klik. Jadi rumus ini nggak paten ya. Jadi Anda bisa menyesuaikan. Pokoknya ketika Anda membuat iklan, coba lihat iklan Anda itu dari sudut calon customer. Jadi bukan dari sudut Anda sebagai pembuat iklan, tapi bayangkan Anda itu sebagai orang yang melihat iklan itu. Apakah kira-kira kalimat penawarannya itu menarik atau enggak? Nah, itu yang menjadi patokannya. Jangan melihat dari patokan dari sisi Anda sebagai advertiser. Jadi di sini bahkan kadang itu di sini cuma satu baris ya, ada iklan cuma satu baris, tapi konversinya itu bagus. Jadi beda-beda ya. Dan itu hanya bisa dimengerti lewat testing. Nah, kita kalau lihat di sini, kita bawa ke bawah ya. Di sini saya iklan ini ada sampai 55 share yang deskripsinya panjang. Kemudian yang ini 24 share, yang ini 3 share. Jadi performa suatu iklan itu secara gampangnya, kita kalau nggak pengen lihat di dashboard Facebook Ads Manager ya, jadi kita nggak perlu lihat konversinya, leadsnya berapa, biaya iklannya berapa, kita nggak lihat itu. Tapi kita bisa juga lihat dari segi engagement atau tingkat interaksinya. Di sini kita lihat ya, share-nya 55, sedangkan ini 24. Jadi bisa dikira-kira lah, oh iklan ini lebih bagus nih. Betul, lebih bagus. Nah, iklan yang ini itu kurang bagus karena engagement-nya dikit, cuma ada 3 komen. Dan memang benar jika kita amati di sini, biaya iklan untuk 2 iklan yang copywriting 1 dan 3 itu bagus ya, 0,17, 0,17. Sedangkan yang ini itu 0,23 per lead-nya. Jadi memang lebih bagus iklan ini dan iklan ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kan saya tunjukkan ya. Kembali lagi ke campaign yang kursus bahasa Inggris ya. Kita klik. Jadi sebelumnya kita telah membuat testing untuk audiensnya. Audiens di Facebook itu lebih baik apa lebih buruk dibandingkan di IG? Mana nih yang bagus? Jadi setelah Anda mendapatkan hasil dari ini, Anda bisa melakukan testing selanjutnya.
Contoh, setelah diteliti, setelah Anda amati, ternyata konversi di Facebook itu lebih bagus daripada konversi di Instagram. Nah, kalau Anda sudah menemukan seperti itu, maka ini iklan ini kita matikan ya, dimatikan karena kita telah menemukan iklan yang lebih bagus. Jadi iklan yang performanya jelek kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti ini kita duplicate ya, kita tunggu bentar. Oke, gini iklannya sudah mati ya. Karena kita telah menemukan bahwa antara Facebook dan Instagram iklan kita performanya lebih baik di Facebook. Nah, setelah itu kita duplicate lagi iklan ini. Kita duplicate ya sini. Kita duplicate. Karena di sini posisinya kita telah memiliki satu copywriting. Jadi ini kan di iklan ini kan sudah ada copywritingnya nih. Copywriting 1. Nanti kita edit tulisannya copywriting 1 lah biar mudah. Atau kita nggak perlu. Jadi kita duplicate satu saja, duplicate, bikin satu. Kenapa kita bikin satu? Padahal kita ingin membuat copywriting minimal 3. Oke, jawabannya adalah karena untuk men-setting copywriting itu bukan di AdSets, tapi di Ads. Paham ya? Jadi di video sebelumnya karena kita men-setting placementnya dan pengaturannya ada di AdSets, maka kita duplicate AdSets-nya 2. Tapi karena sekarang kita ingin menduplicate copywriting-nya dan itu ada di fitur Ads ya, di struktur Ads ini, maka yang kita duplicate nanti di Ads-nya yang 3 itu. Yang di sini cukup satu saja. Paham ya di sini? Oke. Jadi kita ini duplicate. Kita duplicate. Setelah itu kita close dulu aja. Kita close. Lalu di sini kita telah membuat satu kopian dari yang telah kita temukan iklannya performanya bagus. Kemudian kita ganti tulisannya aja biar lebih menarik. Tes copywriting. Oke. Jadi ini judulnya saya beri tes copywriting. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita edit di sini karena kita enggak, kita edit lupa. Kita ganti namanya di sini maksudnya. Tes copywriting, kemudian sini kita tulis CW1. Save. Kemudian kita duplicate jadi 2. Karena kita akan membuat 3 copywriting ya. Jadi ini baru ada satu copywriting, kita duplicate 2 lagi. Oke. Ini kita kasih judul copywriting 2. Yang satunya copywriting 3. Oke. Jadi di adset-nya ya, di adset kursus Inggris CTW tes copywriting, ketika diklik, maka di sini ada 3 copywriting. Nah, copywriting pertama ini kita biarkan saja karena ini merupakan copywriting yang sudah kita buat di video sebelumnya. Copywriting pertama ya. Nah, yang kita edit di copywriting yang kedua. Kita klik saja edit. Kita X. Langsung kita masuk ke bagian yang sini. Yang ini ya. Ini contohnya kan kalimatnya pendek ya. Jadi kita membuat copywriting yang tulisannya panjang. Ini saya kasih contoh ya. Oke, jadi ini copywriting yang barusan saya buat ya. Jadi di sini saya ini headline-nya, judulnya ya.
Bagi orang belajar bahasa Inggris itu susah, ya susah banget. Nah, ini permasalahan satu, belajar bahasa Inggris itu susah. Nah, saya di sini menambahkan masalah, belum belajar tentang cara percakapan, grammar, hafalan kosakata dan lain-lain. Pokoknya susah banget lah. Kemudian saya tambahkan lagi masalahnya. Udah ikut kursus A tapi masih jago juga, pindah kursus B masih bingung juga. Ini saya menambahkan masalah, memperumit masalah. Nah, kemudian saya memberikan solusi. Pernah ngalamin seperti itu? Atau mungkin kamu pengen banget belajar bahasa Inggris tapi belum pernah ikut kursus? Tenang, Wise Course solusinya. Cek detailnya di website Anda. Kemudian di Wise Course Anda akan belajar dibimbing secara intensif untuk bisa jago bahasa Inggris hanya dalam 3 bulan saja. Produk kami antara lain program A, B, C disebutkan programnya. Kemudian ini anjuran untuk mengklik ke website, dan ini ajakan untuk gabung di kursusnya. Jadi ini kalimat yang lumayan panjang. Nah, di sini saya mencantumkan masalah, memperumit masalah, solusi, dan juga ajakan untuk mengklik menuju website. Nah, setelah ini selesai, Anda tinggal mempublishnya. Klik publish. Ini untuk copywriting yang kedua. Sekarang kita masuk yang copywriting yang ketiga. Anda tinggal edit saja di bagian copywriting 3 ini. Klik edit. Kemudian kita X ini ya. Lalu di bagian copywritingnya, di teks ini ya, kita edit juga. Terserah Anda, pokoknya pastikan 3 copywriting ini berbeda ya. Sudutnya itu berbeda, sudut angle ya, bahasanya itu, bahasa kerennya angle. Kita melihat dari sudut offer yang berbeda, memberikan penawaran yang memiliki tujuan sama supaya mereka join, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Contoh di sini saya membahas tentang benefitnya langsung. Di copywriting A, benefitnya. Copywriting B saya membahas tentang masalah-masalahnya. Copywriting C saya membahas tentang masalah kemudian benefit. Seperti itu, pokoknya 3 copywriting ini berbeda ya. Nah, setelah ini selesai, maka Anda tinggal mempublishnya juga. Dipublish ya. Kemudian mungkin Anda permasalahannya adalah saya nggak bisa nulis copywriting yang bagus. Oke. Sebenarnya cara terbaik untuk mempelajari copywriting adalah dengan sering melihat iklan orang lain. Jadi bagi beberapa orang, lihat iklan orang lain itu kayak risih gitu ya, nggak suka banget. Kalau ada di Facebook iklan orang lewat itu kayak benci banget, sampai di spam, diejek. No, that's not for the advertiser. Jika Anda seorang advertiser atau pengiklan, kalau lihat iklan orang lain itu suka, karena Anda bisa mempelajari copywritingnya seperti apa, kira-kira angle-nya itu seperti apa. Jadi itu bisa memacu Anda untuk menulis copywriting, memunculkan ide. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa mempelajari copywriting dengan melihat iklan-iklan yang berseliweran di Facebook Anda. Atau Anda bisa ad spy, jadi Anda bisa cek di sebuah fanpage itu copywritingnya seperti apa. Anda bisa cek di video di dalam kursus ini ya, judulnya ad spy, memata-matai iklan orang lain. Oke, itu tentang membuat copywriting. Jadi setelah Anda mempublish ketiga ini ya, ini masih di draft ya, di video ini masih draft, tapi seharusnya nanti Anda publish. Klik saja sini, kemudian klik review and publish. Nanti kita lihat performa iklannya yang bagus yang mana. Untuk performa iklan Anda bisa cek di video sebelumnya tentang melihat performa iklan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang testing image. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.